Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami dalam melewati hari-hari hidup kami dengan gumul juan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Klafus Sukacita. Kami akan belajar daripada firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba bahkan kru Klafus Sukacita, agar firman Tuhan yang hendak ditaburkan mendapat tempat di hati setiap mereka yang menyaksikan channel ini dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Jauhkan daripada kami kuasa yang datang dari pihak iblis. Kami minta dalam nama Yesus, jauhkan dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk belajar daripada firman-Mu di kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Klafus Sukacita yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 21 hingga ayatnya yang ke-35. Dengan perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulun harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, dari bagian firman Tuhan yang saat ini kita baca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 35, kita dituntun oleh sebuah tema, Dia datang memberi keselamatan. Dia datang memberi keselamatan. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu sebagai orang percaya, sebagai umat Nasrani tentu mempunyai berbagai kesiapan untuk menyambut hari Natal, yaitu hari yang penuh sukacita. Pertanyaan bagi kita, apa pentingnya Natal bagi kita? Dan apa istimewanya Natal itu? Sehingga patut untuk setiap orang perlu menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan hari Natal itu.
Pengertian sederhana saja dari kata Natal itu adalah hari yang penuh damai, hari yang penuh sukacita, di mana semua orang yang menyambut dan merayakannya ada dalam suasana damai, ada dalam suasana sukacita. Natal adalah waktu di mana yang bermusuhan atau yang saling membenci harus saling memaafkan. Natal di mana setiap orang yang berkelebihan dapat berbagi dengan sesama. Dan Natal itu identik dengan kegembiraan. Nah, pemirsa Kafus Sukacita yang diberkati, hal-hal tersebut bukan berarti di hari-hari lain atau bukan hari Natal lalu tidak melakukan hal-hal baik demikian. Tetapi menurut sebagian orang, dalam tanda kutip, yang berpikir bahwa momen yang tepat untuk saling memaafkan, untuk saling berbagi kasih sukacita itu adalah di hari Natal. Lalu apa yang istimewa di hari Natal itu? Pemirsa Kafus Sukacita yang diberkati, Natal merupakan hari yang istimewa karena di hari itu kita mengenang dan mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah hadiah yang terindah. Dia adalah hal istimewa di hari Natal itu. Dulu kalau ia dinubuatkan oleh para nabi akan datang sebagai Mesias yang diurapi, sebagai pemberi keselamatan, sebagai juru selamat dunia, maka Nabi Simeon pun menantikan penggenapan dari nubuat itu. Dan telah terjadi saat bayi Yesus diantar oleh kedua orang tuanya ke dalam bait Allah. Simeon yang dipimpin oleh Roh Kudus mendekati bayi Yesus dan kedua orang tuanya dan berkata, "Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Itu berarti bahwa yang istimewa di hari Natal itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sang pemberi keselamatan itu. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara pemirsa Kafus Sukacita yang diberkati, dengan demikian di mana dan kapanpun kita dapat menyatakan Natal itu bagi dunia di mana kita ada. Mari kita menyambut Natal itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, saling memaafkan, hidup berdampingan dengan sesama tanpa ada perbedaan, tanpa ada pertikaian, tanpa ada keributan. Mari kita saling menghormati, saling mengasihi antara sesama, sehingga Natal itu bermakna bagi kita. Hidup kita diberkati dan seterusnya kita menjadi berkat kapan dan dimanapun kita ada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur lewat kesempatan ini melalui channel Kafus Sukacita, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap orang yang mendengar firman-Mu untuk dapat melakukannya di hari-hari yang baik ini, di bulan Desember ini, untuk menyambut hari Natal Tuhan Yesus Kristus dengan mengimani bahwa kehadiran Yesus Kristus memberi keselamatan bagi setiap orang. Dan kami yang hidup di muka bumi ini menyatakan kasih Yesus Kristus itu lewat kehidupan kami dengan saling menghormati, saling memaafkan, saling menghargai, saling mengasihi antara sesama, sehingga Natal Tuhan Yesus Kristus itu bermakna bagi kehidupan kami. Lalu kami semakin diberkati oleh Tuhan dan seterusnya menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami supaya kami tidak hanya sebagai pendengar daripada firman-Mu, tapi biarlah kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati Kafus Sukacita melalui channel ini, setiap orang diberkati, baik kru maupun para pelayan yang menabur firman-Mu. Tuhan berkati setiap pribadi dan kehidupan mereka masing-masing. Berkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dalam keberadaan hidup mereka, dan semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini, di mana corona masih ada. Biarlah iman percaya setiap orang dikuatkan untuk percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa kasih-Mu bagi dunia ini, bagi umat-Mu, untuk selalu senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu, kini, hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.